Karena kalau misalnya kita berpikir, aku udah hebat nih, dia berpikir gitu, cepat puas, cepat dia juga jatuh. Teruslah berlatih, berlatih, dan berlatih. Belum terlibat. Guys, mereka. Serangan kali ini Ramadan dibimbingi oleh Marco, masih Ramadan Sananta. Ramadan Sananta dan gol! Di menit awal, sang pemuda ini mencetak gol. Kejutan di 16 besar. Ini posisi Ramadan Sananta lawan Uzbekistan. Ya perjuangannya hanya pokoknya latihan, kerja keras. Berpikir ke depannya pokoknya aku harus bisa menjadi pemain profesional. Di dunia sepak bola, terkadang satu pemain dapat mengubah dinamika seluruh tim. Inilah yang banyak orang harapkan dengan kedatangan Muhammad Ramadan Sananta ke Timnas Indonesia U24. Sepak bola Indonesia sedang dalam sorotan saat mereka bersiap memasuki fase gugur Asian Games 2022-2023. Dan Sananta diharapkan menjadi faktor penentu dalam upaya mereka meraih sukses. Ayo kita telusuri potensi dampak kehadiran Sananta. Analisis bagaimana susunan formasi tim dapat berubah. Dan kita bahkan akan melihat komentar-komentar media luar negeri yang memberikan pandangan mereka tentang situasi ini. Muhammad Ramadan Sananta yang dikenal sebagai salah satu penyerang berbakat dari Persis Solo telah menjadi bintang sepak bola tanah air. Sejak namanya masuk dalam skuad Timnas Indonesia U24, dia telah menjadi perbincangan utama di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Alasan utamanya adalah performa impresifnya di kompetisi domestik, di mana dia telah mencetak sejumlah gol yang mengesankan. Sebelum kedatangan Sananta, posisi penyerang di Timnas U24 terasa kurang stabil. Titan Agung dan Hugo Samir seringkali harus berbagi peran sebagai ujung tombak tim. Dan dalam beberapa situasi, Timnas Indonesia bahkan menggunakan dua penyerang dalam susunan formasi mereka. Kekurangan stabilitas dalam pemilihan formasi dan peran penyerang utama adalah masalah yang harus segera diatasi oleh tim pelatih. Kedatangan Sananta membuka berbagai peluang bagi pelatih Timnas Indonesia U24 Indra Syafri dalam menyusun susunan formasi tim. Pelatih berpengalaman ini telah seringkali menggunakan formasi 4-3-3 yang menekankan serangan cepat dan permainan sayap yang dinamis. Sananta kemungkinan besar akan ditempatkan di posisi ujung tombak dalam formasi ini. Peran Sananta dalam formasi 4-3-3 sangat vital. Dia adalah pemain yang diandalkan untuk menciptakan peluang dan mencetak gol. Kecepatannya, kemampuannya dalam permainan udara, dan naluri mencetak gol menjadikannya pilihan ideal untuk peran tersebut. Bahkan dalam beberapa pertandingan sebelumnya, Sananta telah membuktikan kemampuannya untuk mencetak gol dalam situasi-situasi sulit. Sananta juga akan berkolaborasi erat dengan pemain sayap seperti Rame Rumakik dan Egy Maulana Fikri. Trio ini memiliki potensi untuk menciptakan serangan-serangan berbahaya yang dapat menggembarkan pertahanan lawan. Dengan Sananta sebagai penyerang utama, Timnas U24 akan memiliki potensi serangan yang sebelumnya mungkin kurang tajam. Di lini tengah, Syahrian Abimanyu diperkirakan akan menjadi andalan sebagai gelandang serang. Pemain ini telah menunjukkan kemampuannya mencetak gol dari jarak jauh dan memiliki kreativitas dalam permainan. Di sampingnya, akan ada pemain yang lebih cenderung bermain defensif seperti Ananda Raihan Alif atau Alevandra Dewangga. Kehadiran mereka akan memberikan stabilitas di lini tengah dan membantu mengatur ritme permainan. Susunan pemain di lini pertahanan akan sangat bergantung pada peran Dewangga dalam pertandingan.
Jika Dewangga bermain sebagai gelandang bertahan, maka lini pertahanan akan ditempati oleh Rizky Ridho dan Andi Setio di posisi center back. Sementara itu, Robi Darwis dan Haikal Al-Hafiz akan menjadi fullback di sisi kanan dan kiri. Kedatangan Sananta dan perubahan dalam susunan formasi ini merupakan langkah penting bagi timnas Indonesia U24. Performa mereka dalam laga fase grup belum mencapai potensi terbaik dan ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas permainan saat memasuki fase gugur Asian Games 2022-2023. Kami semua berharap bahwa dengan Sananta sebagai penyerang utama dan penyesuaian dalam susunan, pertandingan sepak bola selalu memiliki daya tarik sendiri. Kepemimpinan, semangat, dan strategi berperan penting dalam meraih kemenangan. Timnas Indonesia U24 yang berjuang di Asian Games 2023 menghadapi tantangan besar dalam perjalanan mereka menuju prestasi gemilang. Namun, sebuah kekalahan telak atas Korea Utara dalam pertandingan grup F menempatkan mereka dalam situasi yang membutuhkan semangat ekstra dan instruksi dari pelatih mereka, Indra Syafri. Pertandingan itu terjadi pada suatu hari yang panas di Stadion Zhejiang Normal University East, dan pemain timnas Indonesia U24 bersiap untuk menghadapi Korea Utara, lawan yang tangguh. Sayap-sayap mimpi dan harapan tinggi melekat pada tim ini yang dipandang sebagai wakil Indonesia yang akan memberikan yang terbaik di ajang olahraga bergengsi ini. Namun, dalam pertandingan itu, timnas Indonesia U24 harus mengakui keunggulan Korea Utara dengan skor 0-1. Kekalahan tersebut merupakan pukulan berat bagi para pemain, pelatih, dan pendukung tim. Ketika lampu sorot mati dan pertandingan berakhir, atmosfer di ruang ganti timnas Indonesia U24 dipenuhi dengan kekecewaan. Namun, dalam momen seperti ini, peran seorang pelatih menjadi sangat penting. Pelatih harus memberikan arahan dan semangat, menjaga moral para pemain, dan membantu mereka pulih dari kekalahan tersebut. Indra Syafri, seorang pelatih berpengalaman yang telah menjalani berbagai pertandingan penting dalam karirnya, adalah sosok yang siap memberikan semangat kepada anak asuhnya. Dia tahu betul bagaimana menghadapi kekalahan dalam dunia sepak bola yang keras. Momen setelah pertandingan adalah saat yang krusial, dan itulah saat Indra Syafri memberikan wejangan yang berharga kepada para pemainnya. Melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia, Indra Syafri membagikan pesan inspiratifnya. Dia memulai dengan mengingatkan para pemainnya agar tidak takut menerima kritik dari orang lain. Menurutnya, kritik adalah bagian penting dari proses pembelajaran dan perbaikan. Dalam dunia sepak bola yang kompetitif, pemain harus tahan terhadap kritik dan siap belajar dari kesalahan mereka. Koreksi penting, jangan pernah takut dikoreksi. Jangan pernah takut disalahkan orang, jangan pernah takut dikritik orang karena itu yang membuat kita berkembang. Demikian tegas Indra. Dia mencoba memberikan semangat positif kepada para pemainnya, menunjukkan bahwa setiap kekalahan dapat menjadi pelajaran berharga. Indra Syafri juga berbicara tentang harga diri. Ia menyatakan bahwa kekalahan adalah bagian dari sepak bola. Tetapi yang penting adalah bagaimana para pemain menilai permainan mereka sendiri. Pelatih ini menyoroti pentingnya menjaga harga diri dan tidak merasa malu meskipun menghadapi kekalahan. Malu kalau misalnya kita dipermalukan oleh orang. Hasil bisa saja kita kalah, tetapi pertanyaannya adalah apakah kita telah bermain sesuai dengan yang kita prediksi, sesuai dengan yang kita latih. Demikian tanyanya, mencoba mendorong pemain untuk berpikir kritis tentang pertandingan mereka. Indra Syafri juga mengoreksi permainan anak-anaknya saat pertandingan melawan Korea Utara. Ia menanyakan tentang kesesuaian permainan dengan prediksi yang telah dibuat sebelumnya. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa tim tetap fokus pada rencana permainan yang telah disiapkan oleh pelatih dan staf kepelatihan.